Terima kasih Anda masih di Rosi. Saya masih bersama Leonard Hartono yang aktif memberikan edukasi tentang ekonomi, bisnis, dan keuangan. Leon, saya mau tanya soal, ini banyak saya tanyakan dan menjadi diskusi banyak orang tentang bonus demografi. Karena pada saat di tahun 2045 misalnya, itu kita memiliki usia produktif yang luar biasa besarnya. Ada dua pandangan, misalnya soal bonus demografi itu, ini adalah giliran kita, giliran generasi muda Indonesia untuk mengambil peran, menjadi pelaku utama perubahan dan untuk menentukan arah masa depan bangsa. Tapi ada juga anggapan, oh anak mudanya dari dulu dong, anak mudanya dulu yang siap. Karena kalau pemerintahnya nggak siap ya pasti anak mudanya nggak siap. Leon, apa posisinya dari dua pandangan yang cukup diametral ini? Kalau misalnya point of view saya sih pasti nggak bisa salah satu ya. Sayangnya nggak bisa salah satu. Misalnya nggak bisa nih anak mudanya itu ambisius, pengen jalan terus ya kan, pengen majuin bangsa. Tapi kalau misalnya koruptornya itu terlalu merajalela dan mereka itu tidak diberikan kesempatan, yang menang tender itu cuman yang ada koneksi, ya gimana caranya mereka bisa maju juga. Tapi di sisi lain juga sama. Kalau misalnya koruptor itu dibersih-bersih dan abis itu anak mudanya itu udah kehilangan harapan dan mereka itu nggak mau ngapa-ngapain, yang pinter-pinter pada kabur semua, ya kita nggak bisa jalan juga. Jadi emang harus dua-duanya sih, sayangnya gitu ya. Kalau misalnya anak muda contohnya, sebenarnya emang kalau misalnya kita ngelihat berita-berita ya, kita pasti kekecewaannya itu besar. Ya kita kalau misalnya lihat berita-berita orang yang kena kasus korupsi itu ada terus, dan jumlahnya itu tambah lama tambah meningkat sampai kita bikin liga korupsi gitu. Ya kan? Kita kayak mau main high score gitu ya, siapa yang high score paling tinggi gitu. Ya, karena sekarang udah even ratusan triliun dibilangkan dugaan kerugian negara. Betul, makanya sekarang kalau misalnya main puluhan M itu udah diketawain itu koruptornya, kenapa ambilnya kedikitan gitu. Nah makanya kita dipertontonkan seperti itu, tapi anak muda menurut saya, kalau misalnya kita terus mengeluh, kita terus negatif, kita terus fokus dari situ, energi kita tuh habis. Kita tuh jadi nggak bisa jalan. Sedangkan kita ya masih hidup, masih terus berjalan, kita masih punya keluarga yang harus dikasih makan gitu kan. Kita masih punya anak yang kita masih harus tumbuh jadi tambah besar gitu. Jadi kita harus lihat sisi positifnya juga. Sebenarnya kalau misalnya kita melihat sisi positifnya, masih banyak sisi positifnya gitu. Ada beberapa hal yang saya lihat, misalnya nomor satu, kalau misalnya kita ngomongin GDP per capita, oke kita lahir di Indonesia. Tapi Indonesia itu kalau misalnya kita lihat ke atas, rumput sebelah tuh pasti lebih hijau. Kita lihat Amerika, kita lihat Eropa, enak ya GDP per capita di sana $60.000, $70.000, kita itu cuma $5.000. Tapi sebenarnya kita tuh juga banyak negara lainnya yang kita tuh di atasnya gitu ya. Jadi kita di tengah-tengah lah, kita bukan yang paling bawah, kita bukan paling atas. Jadi kalau misalnya kita lihat ke bawah, kita bisa berterima kasih juga gitu sebenarnya kan. Terus habis itu saya juga lihat ada beberapa hal yang improving gitu. Kayak misalnya saya kemarin bikin video tentang Danantara. Jujur waktu saya bikin video tentang Danantara, saya udah expect bakal ada surat datang atau bakal ada WA datang gitu. Ekspektasi saya gitu kan. Ditegur maksudnya. Ditegur bisa aja gitu kan. Tapi ternyata enggak loh. Ternyata enggak, saya habis itu dikasih kesempatan audiensi dengan Pak Pandu, dan beliau kasih pencerahan yang sangat baik gitu. Jadi bisa dibilang, kan dulu kan waktu saya kecil, mungkin salah satu yang saya sering ngomongin adalah harus hati-hati kalau misalnya ngomong, nanti kalau misalnya ngomong bisa apa. Tapi waktu saya bicara healthy criticism dan juga masukan dan kekhawatiran orang secara fakta, fact base aja, yang penting bukan penggiringan opini yang berlebihan, itu nggak ada isu kok. Dan mereka menerima itu dengan baik gitu. Jadi saya ada beberapa hal yang saya lihat positif sih, dan ujung-ujungnya juga yang saya lihat tadi kan, balik ke alasan kenapa saya balik ke Indonesia, dan menurut saya itu adalah tetap alasan yang tepat gitu. Dimana ada arbitrage, dimana Indonesia dengan banyaknya orang kaya, capital yang masif, tapi mereka tidak mau mendirikan bisnis. Berarti sebenarnya kita berkompetisi itu dengan jauh lebih sedikit orang. Kalau misalnya kita mendirikan bisnis di Amerika atau di Singapura, kompetisi kita jauh lebih banyak. Sedangkan di Indonesia ini jauh lebih sedikit. Tentu kita ada challenge-nya. Soalnya kita harus bisa caranya menavigasi ini perizinan, birokrasi yang segala macam ribet. Tapi menarik ketika Leon tadi mengatakan bahwa kamu membuat podcast ini dan juga kamu memberikan kritik gitu. Satu yang saya tangkap dari kamu, kenapa kamu membuat podcast gitu, satu, kamu ingin memberikan edukasi, memberikan impact, dan bukan hanya sekedar untuk cuan. Terus kedua, kamu bicara soal Danantara, kamu memberikan kritik kan sebenarnya, dan kamu ekspektasinya akan ditekan, tapi ternyata enggak. Jadi artinya kamu melihat ini harus banyak anak muda juga harus berani speak up.
Pasti sih, pasti kayak gitu. Dan jangan justru pesimis. Utarakan apa yang menjadi tetap Harapan punya harapan, tetap punya kritisisme. Anak muda harus stand up and raise the voice. Betul. Maksudnya saya ngomong kayak gini juga tentang korupsi segala macam, itu kan juga dengan sebuah harapan bahwa ini akan jadi membaik gitu kan. Dan saya ngelihat ini sama seperti dulu Amerika tahun 1930. Dulu mereka punya kasus korupsi juga tinggi, premanisme itu sangat luar biasa banyak, dan mereka bisa melewati itu. Dan saya berharap pemerintahan sekarang itu bisa benar-benar menjalankan apa yang dijanjikan untuk mengurangi sisi korupsi. Ini kan dari sisi pemerintah gitu kan. Karena menurut saya tadi kan kalau misalnya kita menjalankan bisnis atau kita di dunia profesional lah, kita itu cuman perlu menjalankan dua hal. Pertama, kita identifikasi masalahnya apa. Lalu nomor dua, kita menemukan solusinya terhadap problem yang kita sudah identifikasi. Masalah di Indonesia itu menurut saya udah nggak perlu diidentifikasi lagi. Masalahnya udah jelas. Dari segi ease of doing business, dari segi korupsi, ya kan, itu adalah hal-hal yang kita harus solve gitu. Jadi tinggal masalah implementasinya aja. Itu yang dari sisi pemerintah. Jadi dua-duanya have a role to play. Kalau misalnya dari sisi masyarakat, anak-anak mudanya ini udah pada pesimis, ya it does not benefit juga, you nggak ada untungnya gitu kalau misalnya pesimis. Jadi mendingan you optimis saja, soalnya jadinya kita bisa mikir secara clear, kita fokus dengan apa yang kita bisa lakukan, dan kita bisa fokus dengan apa yang dalam kontrolnya kita. Ya di luar dari itu, ya itu di luar dari kontrolnya kita. Tadi kamu misalnya sekarang banyak orang beralih ke dunia digital, membuat podcast rame-rame gitu, terus kemudian ya bagaimanapun juga digital dan sosial media salah satu sebagai cara untuk mendapatkan cuan. Tapi menurutmu apa yang harus dipegang oleh anak muda? Integritasnya sih. Soalnya yang namanya media sosial itu sangat-sangat powerful, dan itu tuh double edged sword ya, itu pedang bermata dua gitu. Kalau misalnya kita salah gunakan, bisa 100.000 orang yang nyemplung gitu kan. Kayak misalnya kemarin kita dipertontonkan ada yang menggunakan itu sebagai extortion gitu, review makanan, makanannya itu dibilangnya apa, ternyata bukan. Tapi kan jadi potensi cuannya itu emang sangat besar kalau misalnya disalahgunakan gitu. Jadi makanya saya kurang percaya dengan kata-kata di mana orang kaya itu tuh pasti lebih pintar. Soalnya banyak koruptor atau banyak pencuri juga bisa jadi kaya kok gitu dengan cara yang nggak benar gitu. Nah, jadi integritas harus dijaga. Soalnya saya juga percaya kalau misalnya orang-orang yang misalnya sekarang dalam praktik korupsi gitu ya, misalnya mereka lagi mencari shortcut, mau di perkontenan atau mau di usaha, ujung-ujungnya beresiko sangat besar. Itu ada time ticking bomnya. Kalau misalnya dia udah nggak ada yang jaga regimnya, dia bisa meledak. Atau kalau misalnya podcast, kalau misalnya sampai kelihatan realitanya apa, meledak juga gitu jadinya. Jadi harus sangat dijaga sih, hati-hati ya. Dan terutama kalau misalnya di finance lah, itu jauh lebih sensitif lagi karena itu melibatkan uang. Jadi integrity? Integrity, pasti. Saya rasa kalau misalnya tanpa integrity, saya nggak akan bisa take off sekarang sih. Kalau misalnya saya terus mengambil, kalau misalnya saya bisa diatur, Leon nanti kamu ngomongnya kayak gini ya. Saya ambil SOW itu mungkin salah satunya yang nggak pernah mau dikasih SOW gitu. Jadi kalau misalnya saya dibayar orang, itu tuh biasanya gara-gara sebelum dia bayar saya udah menggunakan aplikasi tersebut. Saya udah pakai, saya udah percaya gitu. Jadi saya memang pengguna juga. Jadi kalau misalnya sampai amit-amit aplikasi ini nyungsep juga, saya ikutan nyungsep porto saya di situ gitu kan. Tapi saya juga nggak gitu mau disetir itu, nanti ngomong kayak gini ya, ngomong kayak gitu ya. Karena integritas itu yang harus paling dijaga. Wow. Kami kembali saat lagi.